lanjutkan saudara perbincangan kami berkaitan dengan kriteria pemimpin ke depan. Perbincangan ini tentu sedikit mengambil momen ketika musra atau musyawarah rakyat kemarin dari pendukung Joko Widodo, di mana kemudian Presiden Joko Widodo yang hadir mengatakan ada kriteria-kriteria. Apakah kriteria ini kemudian masih cocok di dalam Pilpres 2024 mendatang begitu? Ada Mas Jaziful Fawait, Ketua DPP PKB, M. Khalid Jubir PKS, juga Arya Fernandes, analis politik CSIS. Mas Jaziful, belum dengar nih saya, Pak Prabowo ataupun Caimin gitu sudah mengedepankan beberapa kembangan-kembangan pikiran yang nanti juga akan dibawa gitu, teaser-teasernya menuju ke Pilpres 2024. Kalau dari surveinya CSISN mengatakan mana anti korupsinya, mana bersihnya begitu, dan apa yang harus dihadapi Indonesia. Menurut Anda belum waktunya atau memang Pak Prabowo hati-hati atau Caimin juga hati-hati karena ini sangat sensitif, Mas Jazibul? Iya, Pak Bayu, saya tentu tidak terlalu mengenal dengan Pak Prabowo karena memang PKB kan juga baru. Bukannya udah akrab berkoalisi. PKB sama Gerindra itu? Pak Khalid lebih tahu itu dibanding saya sebenarnya. Oleh sebab itu Kawan saya lama lebih ya sama Mas Khalid ya. saya lebih tertarik untuk bahwa Gus Muhaimin menurut saya kalau ukurannya track record itu memiliki track record yang cukup baik dan kita bisa bandingkan dengan calon-calon yang ada. Misalkan Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Muhaimin menurut saya lebih luas pengalaman dan track record-nya. Pada usia 35 tahun Pak Muhaimin sudah menjadi wakil ketua DPR. Beliau pemimpin di lembaga legislatif. Dia juga pernah di lembaga eksekutif. Memimpin partai yang menurut saya hari ini stabil dan solid. Dan ketika menjadi menteri tenaga kerja, Pak Muhaimin satu-satunya menteri tenaga kerja yang berani menyetop pengiriman TKI ke Arab Saudi demi kedaulatan Indonesia, demi harga diri Indonesia. Dan Pak Muhaimin pemimpin yang berintegritas dari sisi pemberantasan korupsi, dari sisi dukungan terhadap pemberantasan korupsi, bisa dicek bahwa di PKB hari ini adalah menurut saya adalah partai yang diatur, yang dikelola dengan cara yang bersih dan halal di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin. Oleh sebab itu sesungguhnya kalau kita atau rakyat ini mengedepankan ukuran-ukuran integritas, moralitas, dan track record ketika menentukan pemimpin, bukan hanya soal elektoral, saya yakin Pak Muhaimin posisinya ada di depan. Ya, harusnya Pak Muhaimin bukan harusnya pelanggar lebih HAM. powerful untuk didorong jadi capres dong, jangan cuma cawapres, Mas Jazibul. Sampai hari ini memang capres kan Pak Muhaimin. Balihonya capres terus ya. Jadi gini, bukan soal baliho Pak Bayu. Bahwa mandat muktamar tegak lurus Gus Muhaimin menjadi calon presiden. Ya. Kemudian karena ada koalisi, kita harus berpikir kompromis dan realistis. Nah di titik itu kan, saya melihat PKB cawapres juga oke gitu, padahal kriterianya capres, gitu kan Mas Jazibul? Betul, memang Pak Muhaimin sudah tiba saatnya untuk menjadi calon presiden. Namun kan kita harus realistis bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden tidak cukup hanya track record, tidak cukup hanya keberanian, namun ada 20% angka presiden threshold yang harus dilalui. Nah, kalau kita mau melakukan survei tokoh dari sisi integritas, dari sisi track record, saya harap Pak Arya juga melihat itu, melakukan uji atau penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap calon-calon pemimpin. Kalau hari ini kan tidak itu, ditentukan melalui elektabilitas, di mana calon pemimpin ditentukan melalui pencitraan terkadang. Emang ada yang dilakukan sedikit, tapi bumbunya lebih banyak, itulah disebut pemimpin pencitraan. Dan rakyat Indonesia hari ini suka dengan seperti itu. Nah,
Kalau kita katakanlah untuk mengukur seperti dikatakan oleh Pak Arya Fernandes, semua calon presiden bahkan yang jadi presiden, semua konsepnya ketika itu memberantas korupsi. Namun faktanya korupsi tetap ada. Ya. Jadi oleh sebab itu saya pikir ini bukan soal sosok dalam pengertian seseorang, namun kemampuan untuk menegakkan sistem hukum yang tegas di Republik ini, termasuk pemberantasan korupsi. Ya. Semua dilihat dari track record. Ya. Menurut saya beri kesempatan Gus Muhaimin oleh rakyat ini, saya yakin itu dibereskan itu korupsi secepat-cepatnya. Oke, kita dapat poinnya, Mas Jazibul. Mas Walid, kalau PKS seperti juga Mas Jazibul, nggak sebetulnya di PKS juga punya kader-kader seperti itu, tetapi melihat situasinya kini bergabung di koalisi perubahan masih solid lah kira-kira begitu. Ada Anies Baswedan, tapi menawarkan hal-hal yang saya menyebutnya sensitif dan tidak hanya harus janji masalahnya saya setuju sedikit dengan Mas Jazibul. Di kampanye semua muncul, tapi prakteknya nggak 100%, nggak gaspol. Mas Walid, begini juga nggak nanti di koalisi perubahan? Iya, tadi saya merespon dari surveinya CSIS itu sangat bagus ya. Jadi saya pikir ketika integritas, kemudian kapasitas itu menjadi sebuah tren baru dalam memilih, itu akan menjadi sebuah harapan baru buat masyarakat Indonesia. Dan kami kalau di PKS memang jati diri kami menjadi partai yang bersih, peduli dan profesional, itu menjadi jati diri kami. Dan sampai detik ini belum kita rubah. Sehingga karakter bersih, karakter peduli dan profesional dalam bekerja itu menjadi acuan dari setiap kader bahkan pimpinan PKS. Itu pertama. Kemudian masalah Pak Anies ini. Pak Anies terkait integritas. Kita bisa lihat juga rekam jejak beliau memiliki integritas mulai ketika beliau sebagai tokoh pendidikan, sebagai rektor Paramadina. Beliau mengusulkan saat itu menerapkan kurikulum bebas anti korupsi di kampusnya, dan itu merupakan inovasi saya pikir. Jadi gerakan anti korupsi itu dimulai dari pendidikan. Kita melihat saat ini kan dunia pendidikan kita menuai banyak kontroversi dengan tertangkapnya berbagai pejabat pendidikan kita, pendidikan tinggi kita. Saya pikir bagaimana pendidikan tinggi itu menjadi supplier pemimpin, bukan supplier koruptor. Dan itu dimulai pada waktu Pak Anies masih menjadi rektor Paramadina. Dan waktu itu juga pernah ditunjuk sebagai ketua komite etik KPK. Pada waktu kasus KPK ada pimpinan yang terkena kasus etik, beliau ditunjuk, dipercaya oleh KPK untuk menjadi komite etik. Pada waktu Menteri Pendidikan, beliau memiliki rekam jejak juga. Beliau mengenalkan apa yang disebut dengan Indeks Integritas Nasional. Jadi ujian itu bukan hanya menyelesaikan UN saat itu, tapi ada integritas nasional. Dan itu diukur, ada indeksnya. Jadi itu adalah inovasi dalam bidang integritas by system. Dan pada waktu di Gubernur DKI, selama 5 tahun kepemimpinan beliau, alhamdulillah Pemda DKI itu meraih WTP berturut-turut secara konsisten selama 5 tahun. Artinya beliau comply dengan governance yang sudah menjadi acuan bersama. Jadi kalau kita melihat track record tadi ya, artinya beliau dari awal ketika belum sebagai pejabat publik hingga menjadi pejabat publik, beliau konsisten menunjukkan integritas tersebut. Saya kira demikian. Kita juga dapat poinnya. Terima kasih Mas Walid. Nah, Bung Arya, dengan ini kan senior-senior kita semua nih ya. Jadi sudah separuh masuk barang-barang inilah begitu. Masuk itu barang begitu. Mas Jazibul mampu menghadirkan kepada saya nih sebagai calon pemilih nanti, kalau boleh diwakili begitu. Rasanya semua punya track record. Sampai ke Pak Muhaimin pun punya track record selain Pak Prabowo. Mas Anies juga di PKS juga sedemikian rupa. Bagi masyarakat, ini kan akan menjadi hal yang nanti akan begitu datang informasinya sedemikian rupa dari partai-partai politik yang berkoalisi maupun mungkin nanti dengan berbagai koalisinya.
Apa yang bisa menjadi jaminan? Dan itu biasa betul di dalam masa kampanye kan, Bung Arya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat track record mana yang benar-benar ada? Kita bisa bandingkan track recordnya. Bagaimana kita bisa percaya, oh ini yang sesungguhnya, ini yang enggak. Menurut Anda, Bung Arya? Baik, Mas Bayu, begini menurut saya, dalam situasi yang sangat kompetitif, di mana kita belum bisa memprediksi dengan sangat tepat ya, capres mana dan pasangan capres dan cawapres mana yang akan bisa menang, karena fluktuasi elektabilitas yang terjadi dalam 6 bulan sampai 1 tahun terakhir, terjadi naik turun kandidat gitu. Ya. Ada kandidat yang dominan. Saya kira pada satu titik partai-partai koalisi akan menyadari bahwa kompetisi ke depan dan game changer ke depan adalah soal kebijakan. Jadi kandidat dan partai koalisi yang bisa mendrive kebijakan-kebijakan strategis di bidang ekonomi, demokrasi, HAM, pemberantasan korupsi, saya kira itu akan menarik perhatian terutama pemilih muda. Karena kita tahu pemilih muda ini akan mewakili 60%, sekitar 60% dari total pemilih kita. Di atas sekitar 111-114 juta. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua saya kira adalah soal karena Pilpres ini dan pemilu legislatif ini adalah salah satu bagian penting dari proses demokrasi, dan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu kan adalah paling tidak ada beberapa hal, tapi paling tidak ada dua. Pertama soal transparansi, yang kedua soal akuntabilitas. Dan isu soal pemberantasan korupsi, isu soal kandidat yang bersih dan berintegritas adalah bagian penting dari isu soal demokratisasi. Jadi kalau kita ingin membangun demokrasi kita yang sehat, kita harus mendorong aspek transparansi, aspek akuntabilitas itu menjadi isu penting yang didorong oleh kandidat. Di banyak hasil riset menemukan bahwa korupsi itu punya pengaruh penting dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dan korupsi itu juga pemberantasan korupsi itu juga punya pengaruh penting pada demokratisasi. Jadi kalau kita ingin ekonomi kita tumbuh dengan baik, ya, kita berhasil menjadi negara yang lepas dari jebakan middle income trap pada tahun 2045, kita butuh kandidat yang punya visi pada agenda-agenda pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita lihat misalnya negara-negara yang nilai pemberantasan korupsinya bagus, itu umumnya adalah negara-negara yang ekonominya juga tumbuh dengan baik, dan negara-negara itu adalah negara-negara yang demokratis. Memang ada excuse pada beberapa negara ya, tapi secara umum ditemukan bahwa negara yang punya level indeks korupsinya rendah, itu pertumbuhan ekonominya umumnya juga tinggi. Gitu kira-kira Mas Bayu. Ya, dapat lagi kita kisi-kisinya apa yang kemudian harus kita perhatikan nanti kalau sudah sampai ke siapa capresnya begitu. Tapi waktu saya udah nggak terlalu banyak dari Anda bertiga, saya kepingin sedikit singkat-singkat saja. Mas Jazibul, berkaitan dengan kriteria-kriteria ini kan masih terus mengemuka menjelang masa kampanye nanti ya. Menurut Anda, apa yang disampaikan Pak Jokowi, kalau kita melihat begitu di dalam acara Musra kemarin di akhir pekan, di mana Pak Jokowi memberikan kisi-kisi kriteria versi dirinya, tapi kan banyak orang juga sebetulnya yang menyampaikan kriteria ini dari masing-masing koalisi partai politik. Seberapa penting kriteria ini menurut Anda menjadi perhatian untuk kemudian dijual kepada halayak, dalam hal ini rakyat Indonesia yang nanti sudah punya hak pilih? Mas Jazibul. Tentu sangat penting karena publik tidak ingin memilih pemimpin kucing dalam karung. Namun hari ini semua partai-partai itu sesungguhnya sibuk untuk memastikan koalisinya. Jadi kita menghadapi dua tahap. Hari ini adalah tahap memastikan koalisinya untuk menentukan pasangan capres dan cawapres. Belum sampai kriteria ini. Nah, kemungkinan akan ada yang pecah koalisi, kemungkinan bergandeng dengan koalisi yang lain, dan kemudian memunculkan figur yang lain, itu masih terbuka. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal kriteria, itu sesungguhnya yang perlu dibaca di ujungnya. Bahwa nggak usah terburu-buru. Itu artinya koalisi dan sosok capres-cawapres yang diusung oleh masing-masing koalisi masih bisa berubah.
Oke. Gitu, Pak. Jadi Ya. sekarang ini sungguhnya membutuhkan kepastian publik ini, dan kita juga yang dalam partai. Koalisi ini sudah bisa menghasilkan calon presiden dan calon wakil presiden belum? Selama itu bisa belum, maka nama-nama capres yang ada itu juga bisa berganti dan berubah. Apalagi soal kriteria-kriteria gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Jaibul. Mas Walid, kalau pendapat Anda? Ya memang akar muasalnya ini masalahnya kan di presidensial threshold tadi itu. Sehingga semua partai mencoba untuk membuat konfigurasi-konfigurasi. Ya. Alhamdulillah dalam koalisi perubahan persatuan, itu kita sudah menandatangani piagam koalisi 3 partai dan siap akan berlayar, dan kita ingin menentukan dalam tahapan cawapres saat ini. Kalau capres kita sudah definitif, tinggal mencari cawapres. Ya, kita mohon doanya kepada masyarakat Indonesia ya agar proses ini akan terus ada progres, ya ada kemajuan di sana. Dan yang kedua terkait kriteria, saya pikir ya banyak macam-macam kriteria ya. Kalau di PKS itu ada 2 paling tidak. Pertama, dia harus memiliki kapasitas untuk menang. Kami menyebutnya capacity to win. Yang kedua adalah dia memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Dan ini dilihat dari rekam jejak dan visi. Nah, inilah 2 perpaduan ini. Dia elektabilitas tinggi tapi dia nggak punya kapasitas govern, ya bermasalah juga nantinya. Tapi dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan bagus, tapi kalau elektabilitasnya rendah juga kita ya kita bertarung bukan untuk menang gitu kan. Kita berkompetisi untuk menang. Ya. Demikian. Baik, dari sisi itu tampaknya koalisi perubahan solid dan make sense menurut saya apa yang menjadi kriteria. Tapi Mas Arya mungkin terakhir ya. Masih dikedepankan terus, sementara survei mengenai dekat dengan rakyat dan lain-lain, ujung-ujungnya jadi pencitraan di depan rakyat tuh begitu tinggi dengan era media sosial. Padahal survei CSIS memperlihatkan juga masyarakat udah cukup lah begitu dengan soal-soal semacam itu, tapi butuh ke depan seorang pemimpin yang lebih melihat tadi anti korupsi, jujur, dan juga mampu mengelola ekonomi global dan nasional. Bung Arya, Anda melihat ini nanti juga akan sangat krusial menjadi game changer? Saya kira ya Mas Bayu, bahwa situasi-situasi yang saat ini trennya berubah di level masyarakat, terutama bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan nasional ke depan, isu-isu strategis di bidang ekonomi, itu akan mempengaruhi bagaimana output dari hasil pemilu yang akan terjadi ke depan. Ya. Yang kedua, kita juga sekarang menyaksikan tren yang berubah di mana ketertarikan masyarakat misalnya untuk beberapa pejabat akhirnya mundur karena isu flexing karena segala macam gitu ya. Jadi memang masyarakat sekarang berada dalam kondisi di mana masyarakat publik kita memberikan perhatian pada isu-isu korupsi. Jadi tren yang berubah ini tentu juga bisa dilihat sebagai game changer yang akan mempengaruhi hasil pemilu kita ke depan. Baik, ya. Semua masih bisa berubah, masih ada 2-3 tikungan lagi. Balapan baru selesai untuk pencalonannya. Tetapi kita sudah dapat kisi-kisinya dari obrolan kita, bagaimana saya dan juga banyak penonton Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV ini melihat nanti dari para calon pemimpin bangsa ini untuk memberikan sesuatu kepada Indonesia ke depan. Terima kasih untuk obrolannya. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Pagi, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.